Kata benar teman-teman, saya kesini emang niat kerja sih, nggak niat ngelucu. Kalau kalian, saya memang nggak terlalu lucu. Kalau kalian ngeliat lucu mah, mendingan nonton sariawan aja. Bibir juga pecah-pecah. Gitu. Saya mau nggak terlalu lucu. Malam Om, Bu, putranya Bu. Malam Kak. Perkenalkan, nama saya Nando. Saya jauh-jauh dari Bandung, saya kesini itu hanya untuk main di Nomoni Cafe. Karena entah kau kenapa, saya baru pertama kesini tapi udah dapat feel gitu. Mungkin apakah inikah yang dinamakan cinta pertama? Dan lagi, saya jauh-jauh dari kota Bandung, sini saya untuk bekerja. Nah, saya bekerja di salah satu instansi obat dan makanan, banyak yang bilang disebut BPOM, Badan Pengawas Orang Makan, karena di kafe. Nah kalau di bengkel, Badan Pengawas Oli Mesi. Nah kalau di kampus, Badan Pengawas Om-Om. Takut ada yang nakal, Bapak jangan nakal ya. Dan lagi ya, kerja di Badan POM itu tidak hanya mengurusi mengenai obat dan makanan. Di sana itu ada juga kosmetik, jamu, dan suplemen kesehatan. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah kosmetik. Karena kenapa? Awal mula saya datang dari Bandung ke Palu itu, cuacanya tuh emang bikin panas banget ya. Untuk orang yang seperti saya ini, saya belum biasa. Makanya saya untuk mengakali hal itu, saya cobain pakai sunscreen. Saya pakai screennya, sunnya di pipi. Dan ternyata selain pakai sunscreen itu, ada juga banyak produk kosmetik yang selalu overclaim atau mengklaim secara berlebihan atas khasiat obatnya. Contohnya aja, nama pencerah wajah, di situ selalu menyebutkan kulit bisa cerah dalam 7 hari. Padahal setelah dewasa ini, yang dibutuhkan itu bukan kulit cerah, tapi masa depan yang cerah. Dan ada lagi juga, saya juga heran sama nama kosmetik itu yang namanya itu micellar water. Pasti cewek-cewek di sini tahu itu micellar water. Saya heran ternyata micellar waktu itu untuk menghapus noda-noda wajah yang bekas make up. Padahal ada yang lebih ampuh dari micellar water itu, air wudhu. Jangankan kotoran di wajah, dosa juga ikut bersih kalau sholat. Dan lagi ya, Badan POM itu mengawasi makanan, dan kita pun selalu keliling untuk mengawasi pasar-pasar untuk menghindari penjual nakal yang menggunakan obat-obat kimia berbahaya, contohnya formalin. Saya heran dengan pedagang itu menggunakan formalin dengan tujuan agar bahan makanannya awet. Padahal kalau pengen awetnya bukan pakai formalin, tapi difoto aja biar abadi. Nggak usah pakai formalin kayak gitu. Dan lagi teman-teman ya, di Bandung saya kesini itu, ternyata menurut saya nama-nama di kota Palu itu juga nama daerah itu sangat unik-unik sekali. Bahkan sulit dilafalkan oleh saya yang dari Bandung gitu ya. Pernah saya suatu saat main ke daerah selatan, nama daerahnya itu Huntap Pombe Ewe. Di situ saya bacanya Pombe Ewe ya, entah gimana bacanya, tapi pesan tertentu Pombe Ewe. Saya punya makna lain jadinya mengenai Huntap Pombe Ewe itu. Apakah huntap itu hunian mantap para cewek-cewek gitu? Tapi mungkin saya salah baca gitu ya. Nah, dan lagi nama daerah-daerah di kota Palu itu sangat unik kalau kata saya, karena setiap wilayahnya itu selalu mempunyai unsur. Contohnya daerah Palu Selatan itu ada nama wilayah yang mempunyai unsur kendaraannya, sebutannya tuh Brio Maru. Dan lagi, saya main juga pernah ke daerah yang ada unsur keibuannya, tepatnya di Palu Utara, Mamah Boro.
Tapi teman-teman, tempat favorit saya di Kota Palu adalah taman yang baru dirilis kemarin, Taman Patulemo itu. Itu lumayan, Taman Patulemo lumayan favorit saya juga. Dan lagi ternyata adaptasi dari Bandung ke Palu itu lumayan ekstra. Saya harus adaptasi mengenai bahasa. Contohnya aja, orang-orang di sini tuh bahasanya tuh cepat-cepat ngomongnya itu. Jadi otak saya yang delay ngomong apa. Dan lagi bahasanya tuh pengguna tuh ngegas semua gitu, kayak orang yang lagi nginjek kopling. Bapak kau. Padahal mah biasa aja, ngapain gitu kan? Harus bapak kau. Dan ternyata saya juga semenjak saya mengenal bahasa Palu, saya baru tahu ternyata ada penyanyi yang dilarang di Kota Palu. Ari Lasso. Saya baru tahu itu dilarang di Kota Palu penyanyi tersebut, makanya jarang diundang mungkin ya. Dan lagi selain hal itu, saya juga adaptasi bahasa itu selalu aneh juga gitu ya. Banyak ternyata kata depan di Kota Palu itu selalu menggunakan kata ba. Kalau kaget gimana? Ba. Saya heran kenapa harus pakai kata ba, padahal ada ho, ada ja gitu. Alhamdulillah teman-teman, saya di sini tuh udah nyampe 6 bulan di Kota Palu. 3 bulan lagi lahiran. Dan lagi, ternyata emang makanan di Kota Palu tuh emang pedas-pedas. Itu lumayan adaptasi untuk perut saya yang lemah. Saya baru makan pedas dikit, turun mesin. Makan dikit, turun mesin. Lumayan lah agak pedas-pedas di situ. Tapi akhirnya saya udah nomain makanan khas Kota Palu. Namanya itu kanebo. Oh, kaledo. Saya baru tahu itu kaledo ya. Ternyata kaledo itu singkatan kaki lembu dong. Galak. Nah, pertama saya nyobain kaledo, baru nyobain sedikit, saya langsung spontan. Nggak bener, emang bikin enak banget gitu ya. Kaledo itu, ternyata kaledo itu pas nyobain itu rasanya emang enak. Saking enaknya rasanya itu kayak ketemu sama debt collector, bikin nagih. Dan lagi ya, selain itu saya punya adaptasi lagi mengenai satu hal lagi. Bahasa udah, cuaca udah jelas, di sini tuh panas. Bener kata orang-orang, di sini tuh mataharinya satu orang satu. Meskipun matahari cuma ada di mall aja cuma satu gitu. Dan lagi di sini tuh mataharinya emang panas banget. Kadang kapan sih matahari cuti di sini? Panasnya lembur terus di sini tuh ya. Dan lagi ada yang satu hal unik di sini menurut saya itu adalah uang panai. Saya nggak tahu uang panai itu gimana, dan katanya uang panai itu bertingkat. Misalkan lulusan S1 ditarik 50 juta, urusan S2 70 juta, dan seterusnya. Yang saya takutkan adalah bukan uang panainya, tapi ketika kita ketika kita menyediakan uang panai tersebut, malah cerai. Uangnya tuh kayak gambling kalau gitu mah, beli kucing dalam karung ya. Dan lagi nih mengenai uang panai, kenapa uang panai bisa semahal itu? Apakah kita harus nunggu flash sale di 12.12 biar free ongkir? Saya Nando, terima kasih.